Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masuk isim mansub ya, yang marfu sudah selesai, dan tawabiknya juga sudah selesai. Sekarang isim mansub. Di sini kita bahas tanda-tanda nasab dan posisi-posisi kapan suatu isim dimansubkan. Al-ismu mansub awalan alamatu nasbil ismi. Yang pertama tanda-tanda nasabnya isim. Ya tandanya ada 4 ya. Di sini disebutkan alamatu nasbil ismi hiya, tanda-tanda nasabnya isim yaitu yang pertama fathah. Nah ini tanda pokoknya ya, tanda asalnya. Dia ada pada 2 posisi, fil mufradi wa jam'i taksir. Pada isim mufrad dan jamak taksir. Nah isim mufrad di sini yang bukan termasuk yang asmaul khamsah juga bukan termasuk ya. Walaupun dia mufrad tapi tidak masuk ke mansub dengan fathah. Jadi di sini yang isim mufrad yang dia benar-benar mufrad dan yang selain asmaul khamsah ya. Yang kedua jamak taksir. Pada jamak taksir. Ya ini baik dia itu munsorif atau gairu munsorif ya sama saja. Pokoknya dia mansub dengan fathah. Mislu contohnya qada sa'iqu as-sayyarata. Supir itu mengendarai mobil itu. Nah, di sini as-sayyarata ya yang dijadikan contoh. Mufrad dia as-sayyarata. Kemudian yang contoh yang kedua syarahal mudarisu an-nususo. Nah, di sini an-nusus jamak taksir ya, mansub dengan fathah. Ini kedua-duanya maf'ul bih ya. As-sayyarata, an-nususo di sini maf'ulun bih, mansub dengan fathah. Kemudian yang kedua tandanya adalah al-ya ya. Ya. Fil musanna wa jam'il mudzakkar salim. Ini juga ada pada 2 tempat. Pertama pada musanna, baik itu mudzakkar atau muannas ya, pokoknya musanna. Dan jamak mudzakkar salim. Nah ini kalau di kitab yang lebih tinggi itu mulhaknya juga termasuk ya. Cuman di sini nggak disebutkan ya, mungkin supaya lebih gampang. Wa hadhil ya'u laysat juz'an minal ismi. Dan yakni ini bukan bagian asli dari isim, tapi dia tambahan ya. Wa inama tudhafu ilaihi ka alamatin litasnyati awil jam'i. Ditambahkan ya itu semata-mata sebagai tanda musanna atau jamak. Wa yuftahu ma qabla ya'il musanna wa yuksaru ma qabla ya'il jam'i. Kemudian difathahkan yang sebelum ya musanna dan dikasrokan yang sebelum ya jamak. Itu harusnya nggak pakai spasi ya. Wa yuksaru ya. Nah di sini dia akhirnya itu kan sama antara musanna dan jamak mudzakkar salim, yaitu ada ya sama nun, cuman beda di harokat gitu ya. Kalau musanna sebelum ya itu di fathah. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya itu di kasroh. Nunnya di fathah. Kalau musanna nunnya di kasrohkan. Ya karena di sini musanna itu lebih banyak ya penggunaannya sehingga dia pakai yang ringan ya. Yaitu yang fathah. Nah nunnya nanti dia bukan tanda i'rab ya, karena dia nanti bisa dihapus. Misalnya kalau dia mudhof ya, kalau mudhof nunnya dihapus karena dia sebagai pengganti dari tanwin. Nah ini nanti ada pembahasannya juga ya, apakah dia tanda nunnya itu pengganti tanwin atau pengganti huruf atau pengganti dua-duanya ya, atau pendapat yang lain itu ada pembahasannya. Ya intinya nunnya itu dihapus kalau jadi mudhof dan dia bukan tanda i'rab. Sebagaimana tanwin itu kan bukan tanda i'rab ya.
nunnya itu ya, nun sukunnya itu. Nah, tanda i'rabnya adalah huruf ya-nya itu. Misalnya contohnya qabaltul mudarrisaini. Qabaltul mudarrisataini. Nah, ini yang pertama musanna mudzakkar ya, al mudarrisaini. Aku bertemu dengan dua guru itu. Kemudian yang kedua, aku bertemu dengan dua guru perempuan itu. Nah, di sini mansub sebagai maf'ul bi dia tandanya dengan ya ya, al mudarrisaini, al mudarrisataini. Kemudian yang jamak mudzakkar salim contohnya kana laibuna mutanafisina. Para pemain itu berlomba-lomba. Nah, al mutanafisin ya. Dia ada ya, sebelum ya-nya di kasroh, setelahnya nunnya di fathah. Ini jamak mudzakkar salim, mansub dengan ya ya. Tanda yang ketiga al kasroh fi jam'il muannats salim pada jamak muannats salim. Misalnya contohnya ra'aitul mumarridoti. Nah, al mumarridoti ya di kasroh dia. Al mumarridoti di sini jamak muannats salim, mansub sebagai maf'ulun bih, tandanya dengan kasroh. Ya, nanti ada pembahasan mengapa dia dengan kasroh ya, tapi intinya di sini dia dengan kasroh. Kemudian yang terakhir tandanya alif ya, fil asmail khamsah. Ya, asmaul khamsah itu isi mufrad, tapi dia tandanya tidak pakai isi mufrad tapi khusus dia ya. Yaitu khusus asmaul khamsah, yaitu mansubnya dengan alif, bukan dengan fathah tapi dengan alif. Yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin ya. Ya, kalau mansub jadinya abaka ya, akhoka, hamaka, faka, dan zamalin. Misalnya contohnya syahadtu akhoka. Aku menyaksikan saudara laki-lakimu. Akho di situ ya, mansub dengan alif ya, sebagai maf'ul bih. Akhoka minal asma'il khomsah. Malhudah catatan, tusammal fathatu alamatan nasbil asliyata wa tusammal alamatul ukhra alamatin nasbil far'iyata. Fathah diberi nama tanda nasab yang asli ya, dan tanda yang lain ya, yang tiga yang lain yaitu alif, ya, dan kasroh itu sebagai tanda cabang. Tanda nasab yang cabang. Nah, di sini i'rabnya sedikit ya, alamata di situ maf'ul bih ya. Karena tuh sama itu ketika maklum dia butuh dua maf'ul bih, ketika majhul maf'ul bihnya tinggal satu ya. Al-fathatu naibul fa'il, alamata maf'ul bih. Al-asliyata naat bagi alamata. Begitu juga yang kedua ya, alamati. Nah, ini dia jamak muannats salim, mansub dengan kasroh, dia maf'ul bih. Kemudian al-far'iyata ini naat bagi alamati, mansub dengan fathah. Jadi kalau jamak muannats salim, jamak tidak berakal, ini sifatnya boleh mufrad muannas ya. Bahkan itu lebih fasih ketimbang jamak muannas. Ya, sebenarnya bisa juga ya al-far'iyat gitu ya, pakai jamak muannats salim. Tapi lebih fasihnya pakai mufrad muannas, al-far'iyata. Yunsabul ismu al-mu'tadul akhiru, ini bisa al-mu'tadul akhiru atau al-akhiri gitu ya. Bisa mudhof ilaih. Isim mu'tal akhir bil alif, dengan alif dinasobkan mislufatan mustofan. Nah, ini isim maksur maksudnya ya, isim maksur yaitu yang terakhirnya alif seperti fatan, mustofan ya. Mansub bi fathatin muqaddaratin ala akhirihi li ta'adzuri nutqiha. Dengan fathah muqaddarah pada akhirnya karena tidak bisa diucapkan. Karena alif kan selalu sukun, tidak bisa di fathah, sehingga dia tandanya dengan fathah muqaddarah. Nah, kalau isim
isim mangkus dia bisa ya dengan fathah. Jadi kalau mangkus dia dengan fathah dhairah ya. Misalnya ra'aitul qadhiya. Al-qadhiya mansub dengan fathah. Begitu juga nanti yang mudhaf kepada ya mutakalim itu juga muqaddarah ya. Misalnya ra'aitu mudarisi. Mudarisi dia mansub dengan fathah muqaddarah ya. Kemudian sanian yang kedua halatu nasbil ismi itu harusnya halatu ya, salah tulisnya. Tanpa tanwin karena dia mudhof. Keadaan-keadaan dinasabkannya isim. Maksudnya di sini posisi-posisinya ya, posisinya apa saja isim itu mansub ya. Ya kalau di i'rab itu biasanya langsung disebutkan ya. Misalnya maf'ul bih atau seperti tadi ya, ra'ait misalnya seperti tadi ya. Ra'aitu mudarisi ya, mudarisi maf'ul bih gitu ya. Itu kedudukannya. Yakunul ismu mansuban fi ihda asyrota halatan. Isim itu mansub pada 11 keadaan. Ada 11 posisi di mana isim dimansubkan. Wahia yaitu pertama isim kana ya, khobar kana, kemudian isim inna, maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, bisa juga dikatakan maf'ul min ajli atau maf'ul lahu ya. Kemudian maf'ul ma'ah, maf'ul fi atau disebut juga dzaraf ya, dzaraf zaman, dzaraf makan. Nah ini semuanya mafailul khomsah ya. Kalau kita sebutkan mafailul khomsah ya maksudnya maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah dan maf'ul fi. Tapi kalau kita sebutkan maf'ul gitu saja ya, ini i'rabnya apa? I'rabnya maf'ul, berarti maksudnya maf'ul bi kalau disebutkan secara mutlak. Kemudian hal, mustasna, munada dan tamyiz. Kadzalika yakunul ismu mansuban idza kana tabi'an ismin mansub. Demikian juga isim itu mansub apabila mengikuti isim yang mansub ya, yaitu tawabi. Ini sudah kita bahas, ada na'at, atof, taukid dan badal. Ya kalau di kitab yang lebih tinggi ada tambahan atof bayan ya, atof bayan. Nah ini tentang tanda-tanda nasab isim dan kedudukannya. Jadi ini kalau di ilmu nahwu yang paling sulit itu isim-isim mansub ya, karena dia penjelasannya paling panjang dan paling banyak kaidahnya ya. Ya sampai di sini semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.